Udah record ya, Der? Oke. Hai semua badminton fans, kali ini Badminton TV hadir kembali ke tengah-tengah kalian semua. Dan kali ini ada sesuatu yang beda loh, kita mau tampilin sesuatu yang beda dari biasanya. Apa ya? Oke, kali ini Badminton TV yang bertugas cuma 2 orang aja. Selain aku, ada juga Badminton Ranger, yaitu Pak Menlu, alias Korudi, alias Ranger hitam deh kalau nggak salah ya, Ranger hitam ya. Oke, Korudi, Merah. halo. Oh, merah. Oke deh. Korudi, Hai Wi, apa kabar? Apa kabar? How is Tokyo? Panas hari ini, 36 derajat. Makanya. Tapi udah biasa dong, di Indonesia kan juga panas. Iya. Ya, semua. Ya. Badminton fans, mau kali ini ngapain kita hari ada ini ya. Ada tamu ya, yang sedikit berbeda daripada episode yang sebelumnya. Nah, kebetulan dia adalah pemain dari negara tetangga. Dia bukan hanya cantik, tapi juga punya segudang prestasi. Siapa lagi kalau bukan Go Liu Ying. Hai. Halo, hai semua. Hai Liu Ying. Aduh, cantiknya. Selamat datang. Kabar baik. Apa kabar semua? Baik, kabar baik. Liu Ying, apa saja activity Liu Ying sekarang ini dan bagaimana training during pandemic? Bagi saya rasa semua juga sama, training aja. Lagi itu saja yang boleh buat untuk sekarang. Tak ada competition lagi. Pun risau kalau ada pergi atau tidak. Iya. Ya, itu jadi kita ada bincang, jadi training aja dulu. Jangan pergi mana-mana. Tapi ada rasa aneh, Pak. Masa training terus berbulan-bulan training. Sebelumnya kan training, turnamen, and now 5 months training, tak ada turnamen. Ada rasa bosan atau bagaimana? Ada sedikit. Sebab yang biasa kalau training, you tahu, okay, next tournament apa. Tapi sekarang training aja, tournament bila tak tahu. Jadi masak kat rumah saja. Ya. Tapi bukannya di bank sudah ada ini ya, home turnamen juga? Ya, sudah. Tidak. Saya di rumah saja sebab saya sudah quit. Tapi masih boleh kan? Berarti ada waktu lebih lah dengan family berarti ya. Kalau dulu kan selalu sibuk turnamen training, tak ada waktu untuk family. Tapi sekarang lebih banyak waktu. Sebab saya di Kuala Lumpur, family saya di Melaka. Jadi saya seorang juga. Ya. Waduh. Wow, sorry to hear that. Ya, Liu Ying, itu kan target kamu kan pasti kan di Olimpiade, ya, Tokyo 2020. Nah, kan sekarang ada penundaan. Nah, bagaimana nih persiapannya untuk ini ya, untuk tahun depan nih, untuk Tokyo 2020? Kalau bagi saya, next year Olympic juga tidak tentu lagi. Jadi maksudnya tidak tentu? Mungkin akan delay lagi, akan postpone lagi. So itu yang tak pastilah. Jadi kita buat yang terbaik juga. Buat semua persiapan macam training. Kalau ada tournament kita akan plan juga. Tapi hati yang tenang. Jangan fikir terlalu banyak. Kalau ada, main saja. Kalau tak ada, tak tahu nak buat apa. Training saja. Tapi for some players,
seperti misalnya di Indonesia ada yang punya target, okay, my last game will be in Olympic. What about you? Maybe you set target, okay, my last match will be in Olympic Tokyo 2020. But I don't know. Have you ever think about, pension or what? Actually, Tokyo 2020 bukan dalam plan saya. Okay. Ya, dan sambil main tengok, masih dapat qualify. Jadi main aja. Tapi kalau sudah main, saya mesti training dengan give all my best lah. Ya. Dan speaking of Olympic, kita flashback sedikit lah ke last Olympic. When you meet Tontowi and Liliana in final. Yeah. So boleh cerita sedikit apa yang dirasakan on the final day? Saya sebelum match. Final day saja. You tahu sepanjang Olympic. Tontowi dengan Liliana, dia tak pernah kalah. Jadi pernah hilang satu game pun. Ya, jadi kita sama grup. Kita tahu dia condition semua sangat bagus. Jadi kita kalau dalam grouping pun kita target nomor 2. Saya tahu susah nak menang dia. Jadi kita target nomor 2. Mana tahu tak expect boleh masuk final dan jumpa dia lagi. Ya, sebab dia masa main dengan Jiangnan, dia di semifinal yang dia orang selalu sangat-sangat fight. 2 set saja sudah menang. Easy win. Dia semifinal 2 set saja sudah menang. Jadi kita pun, saya sudah tahu dia punya condition mesti sangat-sangat bagus. Jadi tak fikir banyak, memang sudah expect dia orang main bagus. Jadi pun sebab bagi Malaysian tak pernah ada lagi mixed double yang masuk Olympic final. Jadi kita pun give our best as long as kita saing dengan both party also we play our best, dan itu cukup lah. Saya ada baca satu news di online news. Ding pernah bilang kalau you never expect that you can stand in the Olympics podium. And then even though you lost on final day, but we saw that you are very proud of everything you achieved because you can give a silver medal to Malaysia. And you said that when I saw Malaysian flag was raised, I cried, blah 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 blah. So what do you actually feel when you lost? But you still feel very proud of what you did. Saya nak cerita sedikit pasal saya dengan bapa saya. Sebab masa saya kecil, saya tengok TV dengan dia, tengok Olympic. Jadi one of his dream, dia nak jadikan saya jadi pemain negara. Jadi saya dari kecil saya banyak badminton punya information. And then masa di final saya tahu bapa saya di depan TV. Jadi saya dalam hati saya walaupun kalah dalam final, tapi saya tahu saya nak bagi tahu bapa saya I did it. So I fulfill your dream, something like that. Because also I read on the news that you say, okay, I might not have a good achievement like Chinese player. I don't have any experience like Indonesian player. I don't have any strength like Korean player, blah, 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 but I did it. You also said that by that time, Malaysia only, not focus, maybe all Malaysian fans only excited about the men's doubles sector and men's singles. And then bam, you got a medal for Malaysia. And how is that? Macam last time di Malaysia kita langsung tak ada mixed double group.
langsung tak ada. Jadi saya adalah first batch di Malaysia yang ada betul mixed double group. Jadi dulu di surat khabar, di TV jarang boleh nampak mixed double. So their attention is all in men's double, men's single di Malaysia. So I'm quite proud of like orang tahu Malaysia ada juga mixed double. So from zero until now, even though I lost in Olympic final, but people know rupa-rupanya Malaysia ada mixed double. So this is something what I feel proud of it. Yeah. Sebab saya bukan somebody macam Lee Jong Wei, macam dulu macam Tan Boon Heong, Koo Keng Kiat, dia orang banyak title di mixed double. Bukan. Saya masa saya qualify Olympic, saya pun nombor 11. So saya pun tak fikir I'm not somebody. Saya also banyak orang tak expect boleh dapat apa-apa. And then you go to final. Ya, so macam saya orang biasa tapi saya boleh achieve this, saya rasa sangat happy. So waktu di podium itu bukan hanya Tontowi Liliana lah yang menangis ya. So the runner up also crying. Saya tahan air mata saya. Nah, Liu Ying, kamu kan dengan Sang Peng Sun, Goli Ingan, dengan Tontowi Ahmad, Lina Natsir kan sering bersaing ya. Ya. Nah kan mereka sudah pensiun. Lina Natsir sudah pensiun, kemarin Tontowi Ahmad pensiun. Jadi masih ada ini nggak rasa penasaran kalau suatu hari mungkin main di liga untuk kalahkan mereka? Saya tak pasti, tapi kalau Peng Sun mesti tidak. Tidak penasaran. Empat anak, macam mana nak fikir persaraan? dia selalu tanya saya, bila you namai atau tidak? Dia mau buat persiapan. Jadi saya mungkin tengok condition kaki saya, kan saya pernah buat surgery. So ni saya dengan shoulder saya, jadi saya agak risau kalau main. Takut badan semakin teruk. Jadi kalau saya terus main, kalau tak saya mungkin fikir pensiun. And satu lagi, Liu Ying pernah surgery in your knees ya, both of your knees, and then shoulders juga ya. Bagaimana sih caranya untuk tetap bermain bagus? Sementara ada pemain-pemain lain yang juga mungkin lebih fit dari Liu Ying, tapi bagaimana dengan berbagai cedera itu, surgery, sini di mana atas bawah lagi juga dua-dua, bagaimana tetap bisa tampil baik, tetap tampil bagus itu? How? Ini saya mau puji Peng Sun. Bolehlah sekali-kali pujilah. Puji. Dia cover saya, dia cover saya bagus. Dia macam saya ingat lagi masa saya dua-dua ni surgery. Jadi saya baru pulang ke lapangan. Jadi saya takut, saya tak berani, dan dia cakap kamu buat apa yang kamu boleh, yang lain saya cover. Dia bagi saya tenang. Tapi masa tu memang kaki saya sangat bukan bagus sangat, sebab saya habis satu game sangat bengkak setiap kali. Jadi saya setiap match saya mau makan painkiller. Wow. Sampai sekarang atau masa dulu lepas surgery 1 tahun. 1 tahun itu. Saya main satu match, satu painkiller. Satu match, satu painkiller. Oh, oke. Tapi sekarang tak? Sekarang dia, kalau selagi saya main badminton, dia tidak akan sembuh semua. Jadi saya sekarang hanya boleh maintain mungkin saya baru post saja, saya suntik. Iya, saya lihat di Instagram. Jadi itu macam
maintenance bagi saya nak jaga sangat hati-hati. Ya. Jadi selagi masih main badminton akan terus terasa ya, ada rasa sakit ya. Wow. Speaking of pensiun, Okay. saya lihat your partnership with pensiun is very fun partnership. Bercanda, apa bahasa Malaysia bercanda, berkelakar ya, berkelakar bersama. Okay, Pengsun dia memang sebab dia adalah bapa, dia Bapak-bapak sangat caring. Dia sebenarnya dia sangat caring. Jadi dia macam buat semua benda, dia sangat teliti. Macam dia boleh rasa juga kalau saya risau dalam tournament, atau kalau saya injure sikit dia pun boleh risau. Dan kalau saya macam, dia akan fikir kalau saya tak sihat, dia pun di luar court dia akan macam tanya saya macam mana. Okey lah, bapak yang bagus. Tapi dia kadang-kadang dia sangat terlalu hati-hati dengan perasaan saya. So, dia akan fikir banyak. Mungkin menjaga perasaan partnernya ya. Karena kan perempuan lebih bagus, sensitif tapi daripada terlalu banyak. Tapi ini kita baru tahu karena kita sebagai penonton kita melihat on court itu Ying lebih dominan. Karena mungkin lebih sebagai playmaker. Saya selalu marah dia kan? Selalu marah dia tak bisa gagal serve, you tambah oke. Calm down. Saya bukan marah dia. Saya hanya emosinya, emosi saya garam sedikit. Sedikit ya. Tapi sebenarnya tidak. Dia okey. Dia sangat bagus. Dan kalau main dia cuba cover saya, dan kalau di luar dia pun ada take care saya. Saya tak marah dia. Saya tak marah. Saya tak marah. Tak boleh lah marah sama partner lah. Tapi ini something yang kita baru tahu ya. Kita pikir kan memang Ying lebih dominan di lapangan karena sering banyak kasih instruction, maybe okay like this, maybe because you're the playmaker kan. The pair gitu. Jadi kita melihatnya seperti itu ya. Ternyata dia juga sangat caring ya. He's a very caring person gitu ya, suka menenangkan. Dia cakap dengan saya dengan sangat lembut, soft. Hanya saya nampak garam sedikit. Sedikit saja. Ya sama mungkin ya dengan Liliana dan Tontowi ya, sama. Bukan saya cakap. Oh iya, itu mereka sudah tahu lah, sudah rahasia umum. Ya justru tadi mau tanya Liu Ying ini nggak pernah marah-marah dengan Pengsun nggak, ya sudah ya dijawab ya. Pernah berkelahi. Pernah gaduh. Oh, pernah. Kenapa dan bagaimana menyelesaikannya? Fikiran tak sama. Jadi macam saya mau main plan A, dia mau main plan B. Jadi tak mau cakap. Macam tu lah. Adalah saya rasa ini perkara selalu happen between partners kan. Tapi sekarang kita pun tahu fikir, so jangan sebab gaduh kalah. So okay lah, sekarang sudah mature. Ya, mungkin dia lebih bapak-bapak ya sekarang karena sudah tambah anak lagi. Dia jadi ada anak. Jadi lebih bapak-bapak. Ya. Jadi gaduh-gaduh sesama partner itu something yang aman ya for doubles player ya. I mean, artinya sih tak ada yang tak pernah berbeda pendapat ya. Namanya juga two person being one, so ya itu something yang common ya. Ya. Oke. Liu Ying, selain jadi atlet, we saw you have do some modeling, right, for some brands. Apa dulu ini pernah cita-cita mau jadi model dulu? Tak.
waktu kecil itu mau jadi badminton player or mau jadi model atau you punya cita-cita lain waktu kecil? Dulu saya kecil saya hodok. Hodok itu apa? Hodok itu apa? Ugly. No. Aku tuh. Saya tak berani tengok gambar dulu ya. Oh ya ampun. Nah, sebab dari dulu bapak saya dia suruh saya dia nak saya jadi pemain negara. Jadi tapi langsung tak fikir modeling, langsung tak. Saya pernah try. Jadi bagi saya lagi susah main badminton. Jadi mungkin jadi pemain badminton lagi bagus. Tapi kalau someday sudah lepas dari badminton, sudah pensiun dari badminton, ada plan untuk I wanna be a full-time model, or ada plan untuk punya profession lain? Jadi coach mungkin? Tak. Coach mungkin, tapi tengok. Tak so pasti. masih di badminton? Tak pasti. Pasti. Ya, tapi kalau di Indonesia, let's say Indonesia and Malaysia sama-sama punya fans badminton yang cukup excited ya, fanatik dengan badminton. Kalau di Indonesia ada players main di komersial, jadi bintang iklan atau apa, pada saat dia tidak punya achievement yang bagus, maka akan dibully. Makanya bla 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 bla. So just focusing on your game. Don't be a model, bla bla bla. Ting pernah